Duduk kamu foto lagi, posting lagi. Entah berapa kali posting kamu sekali ngaji. Wong kamu sendiri yang pamer. Kadang makan siang, wah menu hari ini itu kamu foto. Nah itu kan kelakuanmu begitu hari ini. Jadi yang menelanjangi dirimu kamu sendiri. Jangan kaget nanti kamu begitu ketemu kenalanmu, wah ayo kita makan bakso. Loh kok tahu saya senang bakso? Kamu tiap hari pamer ya bakso. Dalam hari ini pokoknya saya tidak ngasih teori, ngasih solusi, saya ngasih masalah. Hari ini kita ada di situasi namanya mass mediated reality. Realitas itu sekarang sampai ke kita melalui mass media. Kalau dulu orang menyebut pengalaman itu kan bayangannya terjun langsung, ngalami langsung. Sekarang tidak. Pengalaman hidup itu diperoleh melalui mass media, maka namanya mass mediated reality. Sekarang apa yang tidak lewat mass media? Ngaji sekarang yo YouTube. Para ustadz, para ulama, para kiai ya punya channel sendiri-sendiri. Apalagi makanan, apalagi semuanya lewat mass media. Nah, apa efeknya mass media yang jadi fokus realitas hari ini? Itu inventarisir saya ada beberapa efeknya. Ini boleh nanti kalian protes ya, ini pembacaan saya. Mass mediated reality itu yang pertama membuat hidup jadi dangkal. Ya kan? Rasakan bedanya yang ngaji HP-mu atau kalian ngaji sendiri. Ya tentu saja vibrasinya beda, kedalamannya berbeda. Meskipun HP-mu fasih sekali, enak sekali kalau ngaji. Wong itu memang rekaman, dengan kamu yang ngaji itu kedalamannya jauh berbeda. Bela sungkawa hadir langsung mengucapkan, kemudian ketemu orangnya jauh beda dengan bela sungkawa yang kamu lewat WA copy paste saja. Anggota grup 100 isinya copy paste kabeh. Oh ya kan? Jadi orang lebih mementingkan citra. Orang lebih mementingkan tampilan. Makanya hidup cenderung terus jadi dangkal. Itu nanti jangan-jangan lama-lama ya tempat-tempat rekreasi itu sepi. Orang prinsipnya ngapain capek-capek datang ke sana. Nonton screensaver saja sama saja indah. Bisa saja nanti begitu. Nah, coba kalian rasakan ya, intimnya ketemu langsung dengan hanya lewat media sosial. Rasakan yang kemarin waktu pandemi, yang mau tidak mau kalian hanya berinteraksi via media sosial, dengan sekarang sudah bisa ketemu langsung. Ngaji gini aja kan rasanya beda kedalamannya. Oke, baik. Yang pertama itu PR kita. Bukan berarti kalau begitu ndak HP-HP-nan Pak, ndak. Ya kamu harus lebih cerdas menyikapinya. Yang kedua, hari ini itu noisy, riuh. Kenapa? Orang semua ingin menunjukkan dirinya. Karena citra dianggap lebih penting daripada kenyataannya. Jadinya ruamenya luar biasa. Kamu boleh ngitung, kamu punya berapa grup di HP-mu, kemudian berapa ratus WA yang tampil di HP-mu hari ini, terus kamu hitung mana yang penting, mana yang tidak. Dari ratusan postingan itu berapa yang penting? Kadang-kadang kan kamu buka TikTok itu kan, kalau pas bagian serius kamu skip, bagian dagelan lucu-lucu kamu tengok, nanti bagian apa kamu tengok. Wow ini ilmu loh, nanti saja, nanti yang lucu-lucu. Jadi rame, riuh, entah berapa ribu, berapa juta tiap hari postingan. Tapi berapa persen dari semua itu yang
berbobot, meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketiga, kita ini sering kegemukan informasi. Ini jangan dikira nyaman. Informasi itu sebenarnya kita butuh cukup saja. Terlalu banyak informasi, kita akan terdistraksi kemana-mana. Hal-hal tidak penting merepotkan kepala kita karena terlalu banyak informasi. Kita kan tidak cukup tahu bahwa misalnya kemarin sepak bola yang menang ini, yang kalah ini, kan kita terus masuk, kenapa kok menang, kenapa kok kalah, jangan-jangan ini atlet ini tadi malam gegeran sama istrinya, makanya mainnya tidak serius, ini kamu sampai ke situ mungkin. Jadi kegemukan informasi kadang tidak relevan dengan kebutuhanmu. Nah, ini juga sering jadi masalah. Kalau kalian tangguh, punyalah filter. Kalau ada hal-hal yang tidak penting, di skip saja. Aku tahu tentang ini juga tidak ada manfaatnya kok, lewati saja. Apa sih pentingnya kalian tahu artis ini sebentar lagi cerai loh Pak, sekarang sudah pisah ranjang, kemarin di wawancara itu. Jadi kamu paham bener ya tentang itu. Eman-eman. Ya memang HP-mu mungkin isinya macam-macam, tapi yang jadi fokusmu kan itu. Ya saya tahulah di HP-mu ada downloadan buku ini, buku itu, tapi kan nggak pernah kamu tengok. Yang penting wis download, kamu nyaman sudah, dibaca juga enggak. Baik, itu kegemukan. Yang keempat apa? Ketelanjangan. Apa sih sekarang yang enggak kamu pamerkan keluar? Yang menelanjangi bukan orang kok, kamu sendiri. Orang itu ngerti detik per detik kamu sedang ngapain. Kenapa kamu tidak berhenti posting? Ngaji ini saja, nanti berangkat ngaji nih di MCS, ya kan? Sampai depan ngantri nih kopi, duduk kamu foto lagi, posting lagi, entah berapa kali posting kamu sekali ngaji. Wong kamu sendiri yang pamer. Kadang makan siang, menu hari ini itu kamu foto. Nah itu kan kelakuanmu begitu hari ini. Jadi yang menelanjangi dirimu kamu sendiri. Jangan kaget nanti kamu begitu ketemu kenalanmu, ayo kita makan bakso. Loh kok tahu saya senang bakso? Kamu tiap hari pamerin bakso. Jadi kamu sendiri yang bongkar siapa dirimu. Itu yang istilahnya ketelanjangan, ranah privat habis sudah. Padahal hidup itu indahnya kan kalau masih ada yang misteri-misteri tersembunyi dari diri kita, bikin orang penasaran, itu kan malah kejar-kejar. Tapi kamu sekarang terbuka semua sudah, tidak bikin orang penasaran lagi. Kalau itu pertarungan, itu kamu kalah sudah. Kenapa? Dirimu terbuka total. Orang tahu kelemahanmu, orang tahu di titik-titik mana kamu senang dan di titik mana kamu marah. Dari kamu sendiri yang menelanjangi dirimu. Nah, kemudian ada lagi istilah saya kengawuran. Ini ada istilah misinformasi, disinformasi, malinformasi. Kalau misinformasi salah paham. Disinformasi itu kita tahu ini berita tentang itu, tapi kita pakai untuk yang lain. Ini sebenarnya berita kecelakaan, tapi kita pakai ada pembantaian misalnya, disinformasi. Ada malinformasi, kita memang sengaja ngarang biar rame yuk. Nah itu malinformasi. Ini kok grup sepi ya, wah kamu terus bikin goro-goro apa, posting gambar yang apa, yang terus kamu komentari apa, orang jadi rame. Cuma ingin bikin rame saja. Terus kita ngawur hari ini. Kita sering dibingungkan oleh hal-hal yang ngawur itu. Selain ngawur apa? Ngeyel. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini ngeyel itu apa. Ya tak tulis ngeyel saja, kengeyelan. Keras kepala mungkin ya pasnya ya. Jadi
Ngeyel itu gimana sih hari ini? Kalau zaman dulu orang itu kayak filsafat ya, kayak Rene Descartes itu I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Kalau sekarang enggak, I believe therefore I am right. Pokoknya kalau aku yakin benar ya benar. Wes kamu dikritik enggak bisa sudah. Nanti didukung oleh Google juga kan. Pendirianmu itu selalu disupport oleh Google. Pencarianmu selalu diberi lebih oleh Google. Kamu tambah ngeyel sudah. Nah, begitu kamu cari, apalah misalnya Fakhruddin Faiz sesat misalnya, itu sampai besok kamu ditawari terus sama Google betapa sesatnya Fakhruddin Faiz. Itu yang namanya filter bubble itu kan, peradaban ngeyel. Nah, coba ya, ini sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini sehubungan dengan mass mediated reality tadi. Baik, saya tambahin. Dampaknya jangan dianggap sepele. Untuk kita individu secara psikologi ada namanya online disinhibition effect. Orang lepas kontrol begitu masuk dunia maya, rusak moral, dan kamu tidak peduli. Kenapa? Kalau di dunia nyata kamu berperilaku immoral kelihatan langsung, tapi di dunia maya tidak. Kamu sadar itu. Kamu diam-diam bohong, diam-diam bikin berita palsu, diam-diam bikin goro-goro. Tenang saja Pak, saya punya akun anonim, saya punya akun yang fake account, jadi saya bohong saya. Kamu anggap seperti itu aman, kamu tidak sadar betapa itu merusak dirimu sendiri. Jangan dikira mentalitas seperti itu hanya bikin rame yang di luar dirimu, bikin masalah di luar. Kerusakan moralmu yang diprihatinkan. Orang lain tidak tahu, tapi dirimu kacau, dirimu rusak. Jadi kalian bikin berita bohong, komen yang ngaco, merusak, menghancurkan reputasinya orang, dan kalian seneng-seneng saja dengan itu. Lumayan rame, padahal saya tadi bohong loh, sekarang rame, asik ini. Nah, seolah-olah itu aman. Ya mungkin aman, kamu tidak ditangkap polisi, tidak ketahuan, tapi moralmu rusak. Ini kalau masif tadi ya, hubungannya dengan generasi. Bagaimana nanti bangunan moral generasi yang akan datang. Yang kedua, ada fear of missing out. Ini orang sering pakai istilah FOMO. Takut kalau tidak eksis. Akhirnya kamu memaksakan diri harus tampil terus di dunia maya, harus tampil terus, posting apa saja. Ini namanya fear of missing out. Tidak penting pun, yang penting kamu tampil. Akhirnya ada orang share apa, kamu lanjutkan, kamu share lagi. Ada orang ngirim apa, kamu tidak paham. Ini ngirim apa tuh kok sulit, alah kok apik, tak share lagi aja. Padahal mungkin kamu tidak sadar itu banyak hal yang mungkin merusak di situ, banyak hal yang membingungkan orang. Yang penting kamu tampil. Kalian kan gelisah kalau grupmu sepi. Grup ini kok sepi banget ya, terus meme-nya banyak tentang grup yang sepi itu. Seolah-olah kalau sepi berarti kamu tidak ada. Kalian ingin tampil terus, eksis terus. Kadang-kadang kalau ada teman sakit atau ada anggota grup yang keluarganya meninggal, itu kan yo perlombaan innalillahi, perlombaan bela sungkawa. Tidak cukup satu orang, kami semua dari grup ini mengucapkan, tidak, semuanya. Akhirnya terpaksa kita harus menghapusi satu-satu postingan karena penuh kuotanya. Jadi itu fear of missing out. Seolah-olah kalau belum tampil, belum ada. Makanya kalian
Setiap kali postingan bolak-balik kamu tengok kira-kira yang sudah melihat berapa, yang sudah nge-like berapa ya. Semakin banyak yang nge-like, semakin banyak yang lihat, kamu merasa semakin eksis. Jadi kamu eksis atau tidak, kamu ukur sejauh mana postinganmu viral. Ini saya posting sejak kemarin, yang like kok cuma 2 saja. Itu pun yang satu akunku sendiri, yang satunya iya, itu kamu gelisah mesti ya, karena khawatir jangan-jangan aku sudah tidak dipedulikan orang lagi. FOMO, fear of missing out. Yang ketiga, kamu lebih peduli citra daripada esensi. Kamu lebih senang kelihatannya daripada aslinya. Itu kan yang membuat kalau kamu foto itu filternya bisa 3-4 kali. Kamu nyari foto yang bisa membuatmu seganteng mungkin. Itu pun sekali foto kamu ambil 20-30 kali, kamu pilih satu yang menurutmu paling pas. Citra lebih kamu utamakan daripada keaslian. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian mentalitas instan. Apa-apa ingin segera, ingin langsung. Kalau ini boleh nanti teman-teman mendengarkan sesi ngaji Paul Virilio tentang dromologi. Bagaimana masyarakat hari ini tuh apa-apa ingin cepat. Tidak sabar menunggu proses. Tidak sabar menanti proses yang memang harus dijalankan. Nah, inginnya instan. Pilihan presiden masih 2 tahunan lagi. Itu mungkin kamu yang sudah punya jago pinginnya, yo calonku harus jadi presiden sekarang. Jadi ingin segera, ingin langsung. Nah, ini nanti efeknya besar untuk kehidupan hari ini. Perhatikan juga problem kelemahan dalam alarming intuition. Alarming intuition itu sinyal bahaya dari dalam diri kita sendiri. Karena kita bergumul dengan kepalsuan-kepalsuan, citra-citra yang tidak sejati, kita tidak peka lagi terhadap yang sejati. Bahkan mungkin kita tidak sadar sedang melakukan bahaya. Termasuk yang diramalkan oleh Han Jonas sendiri. Ini sebenarnya kita sedang bunuh diri menuju situasi kiamat bareng-bareng. Sinyal bahaya dalam diri kita mulai melemah. Jadi seolah-olah itu biasa saja, normal saja. Nah, ini juga PR kita semua. Dan yang terakhir tentu saja ketidakpastian. Mana yang memang sejati benar, mana yang asli, mana yang esensial, kita sulit membedakannya hari ini. Apalagi efek untuk dunia sosial, ini lebih parah lagi. Narasi cerita kita itu bisa lebih kita anggap benar dibandingkan data. Viral jadi patokan. Kalau viral berarti benar, kalau enggak berarti tidak. Jadi logikanya hari ini banyak pakai logika viral atau enggak viral. Kebenarannya orang banyak kita pastikan benar. Cara berpikir ini kan terus dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Misalnya dengan fenomena buzzer. Kenapa yang seperti ini laku? Karena selama ini kita berpikir yang didukung orang banyak atau yang viral itulah yang benar. Coba cara berpikir kita tidak begini, mungkin ya buzzer tadi tidak laku. Begitu, wah ini trending nomor 1, tidak masalah, tidak mesti benar juga kok. Sekarang nomor 2 Pak, trendingnya ya terserah lah. Itu nomor 1 atau nomor 2 ya kalau salah ya tetap salah. Nah, cara berpikir kita tidak begitu. Akhirnya kita dikendalikan.
oleh viral dan tidak viral. Yang uangnya banyak, kuotanya banyak, bisa bikin akun puluhan, ratusan, menang dia. Kamu tadi cuma di like 2 orang, dia bisa beli follower langsung di like 500 orang, 1000 orang. Karena logika viral ini. Kemudian jangan lupa efeknya untuk masyarakat tentang polarisasi. Saya bilang tadi betapa ada istilah filter bubble. Filter bubble itu seperti Google, dia akan menyeleksi, milih informasi, berita apapun yang cocok untuk kita. Maka kita tambah mantep dengan kebenaran kita, tambah yakin salahnya yang lain, kita tambah terpolarisasi. Kita lebih suka mendengarkan gema suara kita sendiri lewat Google. Oh kan saya bener toh, nah kan saya cocok toh, buktinya ini, buktinya ini. Dan Google menyuplai terus bukti-bukti yang cocok. Bukti yang lain nggak ditampilkan ke kita, dia memberi yang kita inginkan saja. Ini problem. Jadi semakin menegaskan perbedaan, akhirnya ya polarisasi tambah kuat. Ideologi-ideologi semakin bermunculan, kita rasanya semakin jauh dengan sesama saudara. Nah, yang terakhir tentu saja banyak hal yang penting terlewatkan hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Ini juga perlu jadi perhatiannya teman-teman. Ini dampaknya. Jadi arena hidup kita hari ini yang mengundang kegelisahan moral tadi agak berat. Kita berhadapan dengan mass mediated reality, kita berhadapan dengan situasi sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, komunikasi yang perlu dibahas lagi. Ada banyak yang menggelisahkan. Saya tidak bilang semuanya begitu, tapi fenomena semacam ini mulai bermunculan. Baik, nah